Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afita Hestiaji. Saya akan menampilkan video tentang penyuluhan mioma uteri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Afita Hestiaji dari mahasiswa Universitas Harapan Bangsa. Sebelumnya saya ingin tanya ke Ibu, apa Ibu tahu tentang mioma uteri? Belum. Oh iya, jadi nanti kan saya mau penyuluhan tentang materi mioma uteri. Tujuannya supaya Ibu lebih mengetahui tentang penyakit tersebut. Kemudian untuk waktunya sekitar 30 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oh iya, ini untuk leafletnya ini saya sediakan. Pertama itu, kalau kita bicara mioma uteri pasti kita tahu dulu ya pengertiannya apa. Jadi mioma uteri adalah neoplasma yang berasal dari otot uterus, atau bisa singkatnya itu kayak tumor jinak yang berbatas tegas, terus punya jaringan ikatnya menumpang sehingga bentuknya padat, kemudian memiliki kapsul terbentuk dari otot polos. Nah, untuk klasifikasinya menurut lokasi itu ada 3. Yang pertama itu mioma uteri subserosa. Lokasinya itu berupa tonjolan, pertumbuhannya lateral. Kemudian miomnya itu cukup besar dan mengisi rongga peritoneal. Terus yang kedua, mioma uteri intramural. Gejala klinisnya itu rasanya nggak enak kayak gitu. Terus masa tumornya di daerah perut sebelah kanan bawah. Yang ketiga, mioma uteri submukosa, terletak di bawah endometrium, menonjol melalui kanal cervical dan mudah menjadi torsi atau infeksi. Yang saya itu penyebabnya itu sebenarnya belum diketahui, tapi ada faktor yang berpengaruh sama pertumbuhan miomnya. Yang pertama itu faktor pertumbuhan epidermal, terus yang kedua hormon steroid, termasuk hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua, sel-sel imatur pada uteri. Untuk faktor resiko itu biasanya mioma uteri menyerang wanita usia reproduksi antara 35 tahun sampai 45 tahun. Terus ketika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit mioma uteri, itu juga kemungkinan besar akan menurun. Yang ketiga, hamil pada usia muda, zat karsinogenik, aritas. Kemudian pada wanita yang berkulit hitam, itu angka kejadiannya lebih tinggi. Tanda gejalanya itu pertama, pendarahan abnormal. Pendarahan dapat menyebabkan anemia. Kemudian penekanan rahim yang membesar karena ada miomnya gitu, jadi kan rahimnya terasa menekan gitu. Terus nyerinya itu biasa disebabkan oleh penekanan saraf. Kemudian infeksi bertangkai, mukosa terlahir infeksi. Yang keempat, infertilitas akibat penekanan saluran tuba oleh miom yang berlokasi di kornu. Kemudian kongesti vena disebabkan oleh kompresi tumor yang menyebabkan edem ekstremitas bawah, hemoroid, nyeri, dan disparenoid. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan kehamilan, abortus spontan. Kemudian tekanan pelvis dan pergeseran organ viscera. Untuk penata laksanaan ada terapi kausatif, yaitu pemberian obat-obatan. Obatnya antara lain gonadotropin releasing hormone (GnRH), androgen, kontrasepsi oral atau progestin, dan
konservatif itu biasanya memerlukan pembedahan. 55% dari semua miom uteri tidak membutuhkan pengobatan dalam bentuk apapun, terutama apabila miomnya itu masih kecil dan tidak menimbulkan keluhan. Apabila miomnya itu sudah besar disertai pertumbuhan yang cepat, baiknya dioperasi walaupun tidak ada keluhan. Kemudian untuk pencegahannya itu apabila mengalami perdarahan, nyeri pada pinggang sama perut, kemudian merasa ada benjolan di bagian perut, itu segera konsultasi ke dokter. Terus yang kedua, mencegah hamil di usia 35-45 tahun. Yang ketiga, mengetahui faktor resiko. Tadi kan faktor resikonya sudah dijelaskan. Nah, kalau sudah tahu berarti lebih menghindari. Kemudian menggunakan pil KB kombinasi yang di dalamnya itu ada estrogen dan progesteron. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan tentang materinya ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya, mioma uteri itu merupakan tumor jinak yang berada di rahim. Kemudian untuk pengobatannya itu bisa dalam obat-obatan, namun jika miomnya itu sudah besar maka harus dilakukan pembedahan. Kemudian sekarang giliran saya yang tanya ke Ibu ya, untuk pengertian miom itu apakah Ibu sudah tahu? Miom itu sama dengan tumor jinak yang ada di rahim. Iya betul Ibu. Terima kasih ya Bu